Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulam pakai baju batik, yang jawab salam semoga tambah cantik. Ada ibu-ibu? Enggak ada ya? Oh iya. Pak Sulam makan sekuteng, yang jawab salam semoga tambah ganteng. Amin ya rabbal. Pak Sulam makan jambu biji, yang jawab salam semoga Allah izinkan berbarengan kelak pergi haji. Amin ya rabbal. Cuma tidak cukup dengan modal amin doangan Bapak Ibu, mesti punya fulus, mesti punya biayanya. Nah insya Allah walaupun saat ini belum ada biaya, belum ada fulusnya, ketika kita sudah niat betul-betul, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kapanpun Allah berkehendak, insya Allah tahun ini, kalau tidak tahun berikutnya, kita sudah berada di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, alladhi syara'a lana syara'i'al Islam minas salat waz zakah wal hajji was siyam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Kultum maksimal 15 menit. Oh iya, ini sudah 5 menit, tinggal 10 menit. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Sudah beberapa hari Allah izinkan dan Allah hantarkan kita masuk ke dalam pintu, di dalamnya penuh dengan keberkahan serta rahmatnya. Hal ini Bapak Ibu, yang dulu pernah ketika Nabiullah Musa alaihi salam, beliau mendengar satu kabar, satu berita bahwa akan ada satu umat, di mana umat tersebut pendek umurnya, namun nilai ibadahnya luar biasa. Umat itu pula ibadahnya tidak sebagaimana umat-umat terdahulu, umat sebelumnya, namun pahalanya Allah lipat gandakan berkenaan dengan bulan di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ampunannya. Umat siapa itu? yakni umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah diantarkan Bapak Ibu masuk ke dalam pintu gerbang, di dalamnya penuh dengan keberkahan serta rahmatnya. Pertanyaannya adalah, apakah hanya sebatas kita bergembira, lantas setelah kita bergembira terus menganggap bahwa kita sudah punya harapan, kita sudah ada jaminan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tunggu dulu. Setelah kita bergembira, tentunya kita isi di mana di dalam bulan tersebut mestinya lebih ditambah ibadah-ibadah kita yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib sholat sudah tiap hari segitu-gitunya, tetapi mari kita tambah dengan amaliyah-amaliyah ibadah sunnah yang lainnya, termasuk hal-hal yang kita anggap sepele Bapak Ibu. Satu contoh, dulu ada beberapa orang jamaah sekalian
di mana mereka merasa gelisah, mereka galau melihat saudaranya yang lain, mereka mampu dan dapat berinfak bersedekah, sedangkan dia serta teman-temannya tidak mampu. Hal ini menghantarkan mereka menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan baginda Rasul, unek-unek mereka disampaikan, "Ya Rasul, orang-orang kaya telah memborong pahala kebaikan. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun ada yang mereka mampu kerjakan, kami tidak mampu ya Rasul. Mereka mampu infak sedekah semau mereka setiap hari, bahkan setiap menitnya mereka dapat infak sedekah, bahkan haji dan umroh pun berkali-kali. Namun kami tidak mampu dan kami tidak kuasa wahai Rasul." Atas kegalauan sahabat-sahabat yang menghadap kepadanya, baginda Nabi kemudian memberikan harapan, "Bapak Ibu, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang mana dengan kalimat itu ketika kalian continue istiqomah terus menerus membacanya, maka kalian akan mampu mendahului orang-orang yang sebelum kalian dan mampu meninggalkan orang-orang yang setelah kalian." Kemudian bagi Nabi mengajarkan, setelah sholat jangan pernah meninggalkan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Terkadang kita terburu-buru Bapak Ibu, sehingga apa yang dibaca yang keluar lisannya Allah, ada di sini Bu, Pak. Nah, untuk menjaga kualitas bacaan kemudian maknanya, maka para kiai ulama kita terdahulu mengajak untuk membaca bersama-sama, dibimbing oleh seorang imam agar kiranya yang kurang pun digenepin orang yang selain kita. Ikuti bacaan imam ketika baca subhanallah, kita bareng subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Setelah itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak perlu buru-buru sehingga kalimatnya menjadi lengkap. Yang kita saksikan adalah selepas sholat justru imamnya malah mengajak bacaannya lebih cepat lagi. Mudah-mudahan di sini tidak. Nah, ketika seseorang muslim mukmin ketika setelah sholat tidak pernah meninggalkan untuk membaca kalimat tersebut, maka ia punya harapan walaupun tidak mampu untuk berinfak bersedekah setiap hari, setiap jam, setiap menitnya, insya Allah pahalanya pun tidak kalah dengan orang-orang yang mampu infak sedekah di setiap harinya. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan berikut, membaca secara istiqomah, continue, terus menerus, tidak pernah meninggalkan untuk membaca kalimat itu, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di saat kita bersemangat untuk menambah volume ibadah kita, sadarilah untuk kita semua, ternyata ada beberapa hal yang patut kita waspadai Bapak Ibu, yang patut kita perhatikan. Apa sebab ketika beberapa hal itu ada pada diri kita, maka ada potensi sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alias tertolak. Nah, ketika sholat kita tidak terima alias tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehebat apapun puasa kita, sebanyak apapun infak dan sedekah kita, maka tunggu dulu. Hadirin yang berbahagia, di dasar satu kitab yakni Tamdihul Ghafilin, di dalamnya ada beberapa kalimat di mana satu kitab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa berpesan untuk kita semua, yakni
Beliau berpesan ada beberapa indikasi solat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, mudah-mudahan ibu-ibu tidak tersinggung. Yang pertama adalah al-mar'atu as-sakhitatu ala zawjiha. Solatnya seorang perempuan, solatnya seorang istri, di mana setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan setiap jamnya ngomel-ngomel, marah-marah terus sama siapa? Sama suaminya. Ketika hal ini terjadi pada seorang istri, maka patut diwaspadai ibu. Oleh karenanya, mari kita introspeksi. Jika hal itu ada pada diri kita, mari kita bersama-sama untuk berusaha merubahnya. Ketika setiap hari kita ngomel, marah-marah kepada suami kita gara-gara uang belanja mungkin tidak mencukupi untuk membeli ini dan itu, apalagi sekarang ini harga beras mahal, yang lainnya pun mahal, maka cukuplah dengan diam. Dan ketika kita berucap dengan suami kita pun ucapkan dengan tutur kata yang baik, tidak harus disertai dengan marah-marah. Yang kedua, jamaah sekalian Bapak Ibu rahimakumullah, indikasi solat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya seorang budak ketika ia lari dari tuannya sampai ia kembali kepada tuannya. Nah, yang ketiga ini pun patut kita waspadai. Yang ketiga, Bapak Ibu, solatnya seseorang muslim mukmin di mana lebih dari 3 hari ia tidak bertegur sapa dengan saudaranya, ia marahan dengan kerabatnya, ia purik dengan tetangganya. Melebihi berapa Bapak Ibu? 3 hari. Ada di sini Pak? Ada di sini? Insya Allah tidak ada. Ibu, ada di sini yang marahan lebih dari 3 hari? Insya Allah tidak ada. Andai hal itu terjadi pada diri kita, gara-gara anak kita berantem, kita marahan dengan tetangga kita, usahakan sehari kelar. Syukur-syukur sebelum sehari pun sudah selesai itu masalah. Apa sebab? Kita yang purik, anak kita belum juga 10 menit sudah malin bareng-bareng lagi. Inilah yang patut kita perhatikan Bapak Ibu. Andai hal itu terjadi pada diri kita, maka ada indikasi solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dari yang poin pertama dan yang ketiga Bapak Ibu, ternyata erat kaitannya dengan lisan. Erat kaitannya dengan lisan. Tutur kata. Hal ini pun pernah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal, ada 3 poin. Yang terakhir adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bertutur kata yang baik, jika tidak mampu lebih baik diam. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, sadar atau tidak, lisan kita ini susah untuk dikendalikan, susah untuk dikontrol. Ketika lisan kita diam, beralih ke jari kita, ke tangan kita yang aktif, bikin status lah, unek-uneknya dikeluarin lah, di status WA, di status apa yang lain. Nah, oleh karenanya dari beberapa hal yang diingat oleh baginda Rasulullah SAW, mari kita renungkan jangan sampai ada pada diri kita yang mana berakibat akan tertolaknya ibadah solat kita. Manakala solat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sehebat apapun ibadah puasa kita, sehebat apapun ibadah sedekah infak kita, belum ada jamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
Waktu juga yang membatasi, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Puasa kita yang kita jalankan pada tahun ini menghantar kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu pula mengendalikan lisan kita, sehingga lisan kita sekalipun tidak pernah menyakiti tetangga kita, tidak pernah menyinggung saudara kita dengan tutur kata kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik serta maunahnya, sehingga menghantarkan puasa yang kita kerjakan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.